Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Mimbar Fokus. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa lah. Kalau kalian anak muda pasti tahu, terutama anak muda yang sering dekat dengan masjid ya, tahu lah itu. Siapa dia? Pak Ceta. Assalamualaikum Ceta. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? wabarakatuh. Baik Om. Oke. Ceta karena terbiasa manggil saya Om, dia akan bilang Om terus. Tapi nggak apa-apa, kita jalankan terus ya. Ceta ini generasi muda yang kalau kulihat punya hal yang menarik di belakangnya. Satu apa? Dia pengusaha. Betul Ceta? Betul Om. Terus dia juga cendekia muda yang potensial. Apa bidang sekarang kita kalau kita lihat sekolah terakhir? Di studi pembangunan Om. Oh, studi pembangunan. Ya. Pas sekali. Pas. Pas sama yang kita mau cerita Ya, dikit. siap. Nah, Oke, aku mau tahu sedikit banyak. Baik Om. Kopek dulu sih kita. Iya, Om. Aku harus ngopek aku. Sejauh apa kira-kira Ceta lihat anak muda kita di Sumatera Utara ini? Kalau pada saat ini sebetulnya Medan ini banyak anak muda yang berprestasi. Oke. Banyak yang hebat-hebat, terutama yang generasi saat ini yang di bangku kuliah. Karena pemerintahan sekarang ini faktanya memang menggalakkan dunia anak-anak milenial. Oke. Kayak anak muda sekarang itu hanya perlu diberikan panggung untuk berekspresi. Oke. Dan sudah menuju seperti itu. Jadi pandanganku sangat positif. Oke. Hanya ada sebagian juga yang kita lihat baru-baru di Medan ya, topik banyak yang tawuran. Itu juga perlu diperhatikan agar mereka tidak melenceng gitu. Tapi secara general ada harapan untuk Medan karena anak-anak muda banyak yang berprestasi. Ini aku kembali ke pengalamanku waktu masih sekolah di Bandung dulu Ceta ya. Dulu kalau kita berkawan sama anak Medan, karena anak Medan ini rata-rata anak orang-orang berduit nih, ya, relatif anak mami. Sekarang gimana itu? Itu pandangan kami dulu ya. Kalau sekarang anak Medan mungkin karena dengan keterbukaan informasi yang sosial media dan sekarang kan relatively lebih gampang untuk traveling. Oke. Cost-nya lebih bisa terjangkau. Jadi Dia udah lihat masa luar ya? Dia udah melihat punya Dunia pandangan luar, Oke. gitu Om. Nah, contoh ya Om ya, kayak ini kan banyak. Saya kan kebetulan di HIPMI. Saya cukup salut dengan organisasi seperti HIPMI PT. Oke. Dan mereka itu Perguruan tinggi ya? Iya, perguruan tinggi. Mereka udah pengusaha. Udah ada sekarang. Ya, contoh yang baru-baru ini Deliland. Oke. Itu anak HIPMI. Oke. Dan yang di Lotte juga itu anak HIPMI. Mereka manggil artis kelas besar. Oke. Terus yang baru-baru ini ada konser Dewa. Itu bukan satu orang. Jadi ada beberapa grup anak HIPMI dan mereka juga jadi ketua-ketua di Genbi dan juga di Genre. Jadi mereka ini betul-betul solid lah. Jadi kalau nanya sekarang dibanding dengan zamanku agak beda. Yang tahun yang lahir tahun 80-an Om. Karena informasi belum ada dan wadah dari pemerintah itu masih terbatas. Tapi kalau sekarang dia dua ekstrim. Bagus, tapi juga ada yang masih harus dibina, yang tersisihkan. Jadi ini harus dirangkul lah gitu. Kalau dulu kan kalau kita tengok dulu itu kiblatnya anak muda Indonesia itu relatif Bandung. Ya kan? Termasuk anak-anak dari Medan. Betul. Bandung. Nah, di situ kami ngelihat seolah-olah waktu itu karena aku masih di Bandung waktu itu ya, kita lihat loh kok nggak ada kreativitas sedikit pun dari anak-anak Medan. Masih ngandelin orang tua. Sementara di Bandung anak-anak SMA pun sudah punya itu tahun-tahun berapa itu? Tahun nggak enak lah ya. Itu udah punya bisnis, udah segala macam, kreativitasnya tinggi. Apa yang seperti itu udah mulai masuk ke Medan? Menurut saya Om, ini itu sudah berubah. Contoh Om ya, sebetulnya Medan ini penuh banyak talent. Contoh, apakah Bandung masih menjadi mercusuar? Tidak selalu. Jakarta pasti, karena orangnya berkumpul di situ. Contohnya apa? Penyanyi Tulus, rupanya kalau salah anak Medan. Ya, Marga Damani, pokoknya itu. Terus satu lagi Raditya Dika, komika Raditya Dika. Ternyata Nasution. Artinya sekarang ini banyak talenta-talenta itu dari segala daerah, tapi bersatu di sosial media. Gitu. Sorry.
Kalau di bidang kreativitas dan bisnis kita bilang, itu kita ngelihat anak Medan itu di mana sih posisinya? Anak Sumut dia. Anak Sumut, oke. Anak Sumut ini posisinya ini mereka tahan banting. Oke. Dan ibaratnya nekat. Oke. Itu pandangannya. Oke. Dan berani-berani. Kayak lagu anak Medan ya? Iya, anak Medan kayak persis seperti itu. Oke. Nah, tapi mereka mungkin banyak yang keluar merantau karena di Medan ini belum semua industri terbuka. Maksudnya terbuka gini, masih tahap awal, jadi belum cukup ruangnya. Tapi sudah mulai gitu. Dan itu nggak menjadi tantangan bagi anak Medan untuk justru yang kosong kami isi gitu. Betul, tapi gini nih, misalnya ya, ini mau cari kita konten kreator susah loh di Medan. Masa? Menurutku, mau buat konten dulu diriku buat ini nih podcast. Saya nggak bisa ngerjain sendiri. Mau nyari konten kreator yang bisa thinking untuk topik politik, jarang agak susah karena banyak talenta itu di seni di Jakarta gitu. Gitu. Jadi itu yang memang betul juga. Betul, ya. Yang berhasil di sini lari ke Jakarta. Bukan yang nggak ada. Medan banyak talenta. Ada siapa yang gemuk-gemuk itu kan juga anak Medan. Ya, anak Medan. Banyak anak Medan hebat. Terus siapa? Banyak lah yang kita tahu yang sampai jutaan pun followernya gitu. Tapi kan itu di bidang kreatif. Betul. Yang kekinian. Yang tidak banyak membutuhkan tenaga kerja. Sementara kalau kita lihat komposisi anak muda di Medan itu cukup sampai 20% lebih kalau misalnya sampai 40% yang generasi milenial. Nah, seandainya anak muda ini punya gambaran membuat sebuah bisnis yang bisa serap tenaga kerja, tentu anak Medan nggak. Betul Ini yang kita alami kan gini ya. Ini ada pernah dengar nggak cerita di ini yang beredar di antara kita. Sesusah-susah orang cari kerja, lebih susah lagi pengusaha cari orang yang tepat untuk di bidangnya. Kenapa Ini bayangin ya, di Medan ini seluruh orang disarankan untuk menjadi pengusaha. Yang ngerjain siapa Iya juga. Betul Kalau itu, aku pernah dapat satu waktu aku ketemu dengan beberapa kawan di Singapura, kebetulan planters mereka, sempat kita cerita. Dulu ada kebun inti plasma ya, betul, masalah. Betul. Sekarang mana lagi inti plasma? Kenapa itu terjadi? Dia bilang, sangat mungkin terjadi. Kenapa? Petani dulu berhasil sekolahkan anaknya nggak pulang katanya. Tapi seandainya mereka pulang kampung, mereka bersama, mereka bikin industri olahan lain, hilirisasi, apa itu nggak mungkin di sini? Kata. Itu? Mungkin aja cuman gini nih. Apa kendalanya? Itu yang menarik. Ini bukan kritisasi ya, cuman kita lihat dari kacamata ya. Pemerintah udah jauh lebih baik, semakin tahun semakin baik ya. Kemarin itu tahun 2021 contoh. Tahu nggak, Singapura sangat butuh dengan Medan, terutama sayur-sayur, mayur. Ketika teman-teman mau buang ke sana kita ada problem tempat storage-nya. Cold storage kita nggak punya. Iya, itu dia Nah ini kan nggak bisa. Ketika lah dibilang bangun. Kadang-kadang ini pengalaman kita pengalaman kita berusaha ya buat gedung ya ya. Listrik. Itu ada urutannya. Fasilitas umum dulu, sekolah dulu, rumah sakit dulu. Dunia usaha itu yang paling ujung. Dianggap ini anak tiri. Ketika perlu sambungan listrik. Iya. Jadi padahal sebetulnya yang bisa jadi sumber bayar PAD dan menghidupi banyak orang di usaha ini ya. Iya kan Jadi karena dia beda tarifnya. Jadi sebetulnya kadang-kadang masih belum merata persiapannya saja. Tapi kita harus optimis Jadi itu dia problemnya. Berarti kita relatif masih perlu perbaikan aja yang masih. Tapi ada hal yang menarik aku sih. Kalau kita kucing di kampung sendiri, macan di perantauan itu kayaknya jadi jelek. Kurasa kita kenapa? Kok harusnya kita macan di sini, ya kan? Singa di perantauan, gitu kan? Tapi kenapa kita kok anak muda kita sini nggak
Enggak loh, kan anak Medan ini anak baik Om. Respect sama senior Om. Walaupun dia jagoan, tapi kalau ketemu abang senior yang generasi 80-an ya Om ya. Ketua gitu. Dia tetap gimana pun dia pasti respect dengan abangnya. Jadi itu, udahlah abang dulu lah. Kemana-mana abang dulu. Abang dulu lah, itu kita ngalah, kita di luar aja lah jadi singa dulu. Ketua gitu ya. Tapi kan hal itu positif loh Om. Itu positif. Karena dalam pergaulan menghormati yang senior itu betul, menarik. betul. Tetapi ketika zaman berganti, musim berlalu, tentunya banyak hal yang dan kita lihat tumbuh beberapa kawasan industri baru di Sumatera Utara. Ada Semangke, betul. Ada Kuala Tanjung. Dua-dua gede loh. Besar. Besar. Kuala Tanjung 4.000-an sekian ya kalau nggak salah. Semangke. Nah ini bukannya sebuah potensi buat anak muda berkolaborasi. Aku jadi inget. Si Bobby punya kolaborasi kan? Siap, Pak Wali. Apa kabar Pak Wali? Jadi hal yang seperti ini ketika dikolaborasikan, aku belajar dari banjir sebetulnya ya. Kolaborasi yang paling sukses itu bagi aku kolaborasi air. Dia begitu solid, begitu dia berkolaborasi kita yang pening. Gimana itu? Banjir. Oh iya. Kan? Siap. Nah, falsafah seperti itu seharusnya kan muncul di Medan yang tadinya saling menghormati, solid gitu. Jadi kami punya sumut, kami kelola sumut. Nggak apa-apa Om. Sebetulnya kan ini nanti tahun 2024 pandangan Ceta menjawab pertanyaan Om. Itu kan kenapa kita tidak bisa? Ini yang generasi milenial ini, feeling Ceta nanti akan meramaikan di tahun 2024. Pesanku cuma satu, jangan apatis. Pilihlah pemimpin, dicek bibit bebet bobotnya, bukan like or dislike. Ini menarik. Betul kan Om? Gitu. Pilihlah yang jelas track recordnya, yang sudah berbuat, gitu. Itu sih Om. Nah, aku ngomong bukan tidak mewakili partai ya, tapi mewakili sebagai masyarakat dan anak muda, gitu. Kita cerita anak muda dan anak sumut, anak Medan terutama kan. Medan, Hal yang seperti ini kan seharusnya menjadi base point kita ketika ini aku belajar dari beberapa tahun terakhir ya, ketika kawasan ekonomi terbuka ASEAN, anak muda kita nggak ada yang masuk, malah orang Singapura datang seperti yang kita bilang tadi kan. Terus kebun kita relatif dibilang 60% kebun kita justru orang luar yang punya, ya kan? Terus industri berkembang di kita di sini juga relatif orang luar juga. Kenapa anak muda kita? Sementara HIPMI kalau kita lihat anak-anak orang gede semua itu. Ya kami alhamdulillah Om di HIPMI Medan ini hampir semuanya pengusaha semua dan cukup di bidangnya cukup bagus Om. Pengusaha makanan, industri sudah mulai berubah Om. Sudah mulai berubah. Yang tadi Om cerita concern itu anak-anak Medan sudah mulai masuk. Udah mulai masuk. Berarti nggak percuma dong pemerintah bikin 2 kawasan industri ya? Kalau dari sektor retail seperti ini Om, industri arts sudah anak-anak muda, industri retail ada K3 juga. Itu anak muda itu ya? Anak muda, anak asli Medan, dia sudah berkembang lagi ke Jakarta. Jadi banyak. Dia ada ekspansi memang. Ekspansi. Jadi hal itu sudah mulai. Mungkin kemarin masih tahap baby. Kalau sekarang sudah mulai. Dulu kan cuma di Setiabudi sebiji itu kalau nggak salah kan. Sekarang udah ke Jakarta. Makanya dengar-dengar mau ke Korea. Wis. Kalah pula yang 236 apa? Itu pun berkembang juga Om, cuman beda style. Menarik ya kan. Tapi kadang-kadang ada sedikit miss dan split anak muda ini. Ya, miss dan splitnya kenapa? Karena saking semangat lupa dia agama. Ya. Gimana? Pertanyaan gimana? Pertanyaan gimana? Ini karena aku ingat Ceta ini kan juga di GPA, ya kan? Pemuda Al-Wasliya. Pemuda Al-Wasliya. Apa ada kecenderungan seperti itu, Ceta? Kalau agama ini kan memang madrasah pertama itu dari rumah Om. Aku kan memang mendapatkan pendidikan agama itu dari kecil tuh dari orang tua. Dari kecil tuh ingat tuh belajar ngaji. Ini penting. Masih tradisional. Tradisional. Memang ini wajib lah gitu ya. Jadi apakah anak sekarang jauh dari agama? Saya nggak bisa bilang Om. Kenapa? Dibilang enggak, generasi kami semuanya ujungnya balik
mendalami itu semua gitu. Nah, kenapa aku bertanya itu? Iya. Karena ini bisa menjadi jebakan tersendiri ketika dia berbisnis, menghalalkan segala cara dan segala macam. Kalau dia masih terikat dengan norma-norma dan ukuran-ukuran yang itu kan tentunya bukan hanya dia sendiri yang maju, tapi dia akan menjadi orang yang berguna bagi orang yang lebih banyak. Ya, betul Om, setuju. Kalau menurut diriku Om, kita harus tidak boleh melupakan. Itu harus berpegang teguh dengan agama. Cuman itu kita buktikan lewat tindakan. Itu sih Om. Ya, karena memang segala sesuatu yang pendidikan agama yang baik itu akan terbawa dalam tindakan. Dan Om, seharusnya, ini kan kita ngomong secara Islam Om ya, kayak kemarin dibilang kan adalah teman nyebut bilang, bro lihat nih, kenapa Ustadz banyak berbuat yang tidak baik-baik, di berita mah gini. Saya bilang, kamu tahu nggak kenapa? Karena itulah kita harus masuk ikut di dalam organisasi agama. Kenapa? Karena, itu juga dasarnya kita. Iya Om, kalau kita nggak peduli, gimana? Inilah ya problem itu terjadi Om, karena mungkin ya orang merasa yang misalnya pendidikan agama tidak menghasilkan apa-apa. Jadi ya dia tidak, ini mohon maaf ya, maksudnya pengetahuannya itu. Ya karena terjadi yang kayak kejadian yang tidak enak ini. Ya karena orang kayak kita yang kayak apa ya, kita harus masuk. Itu pandanganku ya Om ya. Dari satu sisi. Makanya kita harus peduli gitu. Dari satu sisi aku betulkan itu. Kenapa? Karena memang harus banyak hal yang terlibat dalam pendidikan dan keagamaan. Dan akarnya juga harus bagus. Ketika di sini dinyatakan kenapa sih di pesantren begitu, aku juga bilang kalau di Filipina nggak di pesantren loh, aku bilang. Kenapa di Filipina nggak ada bukan orang Muslim mayoritas, bilang. Karena di sini mayoritas Muslim, jadi terlihat dia. Di sana yang campuran kan banyak juga. Kalau di sana beda yang agama dominan lah yang paling banyak seperti itu. Oke, jadi itu bukan hal sebetulnya, bukan hal yang perlu dipermasalahkan. Nah, kalau itu kan udah masuk dalam ranah-ranah politik yang seperti itu kan, mempolitisir dan segala macam. Nah, kita pikir udah masanya nggak anak muda sekarang. Kalau kemarin-kemarin kan kita lihat yang tua aja di atas, yang tua aja jadi. Kalau Ceta nggak ada bisa bedakan itu Om ya. Menurut Ceta, selama yang baik tua maupun yang muda mumpuni, layak kita pilih Om. Ceta juga bilang, kenapa? Yang muda kadang-kadang kurang pengalaman. Dia belum mengalami. Kalau kita bilang kurang pengalaman, kadang-kadang latar belakang pergaulan dan itu justru diperlukan saat ini dalam politik. Ya kan? Betul. Link, jejaring, segala macam. Nah, anak muda sekarang ini justru lebih fleksibel link dan jejaringnya. Tapi Om, kan Om baca juga ada berita, ada yang kasus juga yang karena muda juga. Jadi saya tidak bilang yang muda lebih baik, yang tua tidak baik. Tapi pokoknya kalau saya pandangan yang bagus layak kita usung. Tapi regenerasi menurut Ceta perlu nggak? Perlu lah Om. Ini menarik ya Om ya. Patahan pertama itu tahun 98. Ya betul. Betul kan Om? Patahan berikutnya ini dia Om. Pas 20 tahun ya? 20 tahun, siklus 20 tahun. Jadi kita di ekonomi itu bilang ada patahan 10 tahun, setiap krisis hampir datang 10 tahun sekali. Kalau krisis memang 10 tahun, kita lihat 10 tahun. Oh iya, 8-10 tahun. Yang besar 100 tahun. Tapi kalau politik itu biasa 20 tahun dia. Karena betul-betul satu G ya? Satu siklus dia. Satu generasi. Believe it or not Om. Tapi itu kan masuk akal sih. Masuk akal. Jadi emang harusnya, ini zaman kalian lah. Nggak bisa bilang, ya Om bilang betul, cuman itu memang, itu seperti itu, saya bilang zamannya. Nanti Om 20 tahun lagi, itu zaman... Memang ada pepatah yang menarik sama aku. Belakangan ini sering kawan-kawan bilang, setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Setiap zaman ada orangnya, betul. Kan? Betul. Tapi ketika zaman sekarang ini hitungannya seperti yang Ceta bilang ya, siklusnya berjalan, tapi anak mudanya nggak kelihatan. Om, muncul Om. Nah, pegang Om, 2024 banyak yang muncul yang berpotensi. Aku optimis Om, dari berbagai lini, feelingku. Gitu. Dan Medan tidak kekurangan talenta. Banyak yang berpotensi. Senang aku dengar kayak gitu. Siapa tahu memang seperti tadi waktu kita ngobrol-ngobrol di luar frame ini, siapa tahu ya.
Siapa tahu kami berharap cetak melangkahnya ya, apa? Itu biar ketua kami yang menentukan. Okay. Tapi quantum leap itu kan kadang-kadang nggak tahu gitu. Nggak tahu kita. Kita hanya bisa mempersiapkan prosesnya. Nah, persiapan generasi muda itu menurut kita sekarang ini gimana? Dalam segi apa nih Om, kalau boleh tahu? Dalam segi politik nih. Kita udah masuk gitu ke politik nih sekarang. Udah politik. Oke. Persiapan anak muda ini lagi kalau gini kebetulan kita ngomongnya di Golkar ya. Oke. Di Golkar, diriku kan di Golkar dan ini banyak anak muda bakal yang ikut yang berpotensi. Oke. Dan mereka mumpuni. Dan itu sangat fair dalam pergaulan. Dalam seleksi fungsionaris calon itu memang sudah ada PR-nya. Oke. Jadi ya kalau memang nggak kerja ya tersisihkan dia. Berarti memang bukan like or dislike ya, memang disusun. Memang yang capable ya. Capable yang dan yang mempunyai background bagus. Oke. Ya. Bukan duit ya. Salah satu elemen kita kan tidak munafik. Oke. Artinya bukan dia harus bebet, bobot dan duit. Ini harus sejalan. Memang babat, bibit, bebet, bobot. Gitu. Dan akhirnya, if you don't have the cash, susah. Saya bilang Om, kenapa gitu? Berarti kan politik uang sebenarnya enggak. Emang iklan sebuah alat olahraga pun just do it gitu kan? Just do it, bukan just do it. Betul. Betul. Ya. Tapi kita memang harus fair sih kita ngelihat. Nah, kekuatan kita tentunya bergaul bukan hanya di Golkar aja kan, di partai lain juga pasti bergaul. Kekuatan anak muda kita di partai-partai lain itu sanggup nggak untuk naik ke tingkat nasional? Butuh waktu. Untuk 2024 ini kemungkinan? Untuk naik ke kita bermain nasional gitu. Bukan hanya partai kan, organisasi. Partai dan organisasi, pokoknya kapasitas anak muda kita udah bisa nggak sampai ke situ? Bisa. Dari Golkar udah ada satu, jadi ketua HIPMI Indonesia. Iya. Betul. Bangga kita. Iya. Eksis kan? Eksis. Gitu, itu artinya. Jadi kalau dari sisi politik, tadi cerita politik, udah ada nggak yang bisa? Pelan-pelan pasti ada, harus optimis, ya. Kita mau? Kalau aku jalan apa adanya saja, sesuai pokoknya jalani aja. Maksudnya bukannya kita jalani masuk jurang ya, maksudnya karena ada orang bilang kan jalani aja, naik kayak di sampan tiba-tiba ujung di situ air terjun, enggak. Maksudnya ya kita alon-alon, alon-alon asal kelakon, gitu. Kalau itu ketinggalan dong kita, kalau alon-alon. Kita penting jalan pelan tapi slow but sure. Oke. Menarik sih. Aku ngopek lagi ya. Boleh. Aku ngopek lagi aku. Kalau Medan, kita lihat Medan aja dulu sekarang. Anak muda Sumut ini bisa membuat apa untuk Medan? Anak muda jenderal. Simple Om. Jadilah anak yang baik. Jangan tawuran. Jauhi narkoba. Sayangi orang tua. Simple. Tapi faktanya di Medan itu semua ada. Dan besar kasusnya kalau kita ikut di... Ya. Itu tadi Om. Kepastian hukum. Jadi kalau ada kepastian hukum, anak muda pun akan... Pastilah Om. Makanya kita bilang sekarang hukum tidak apa ya. Cuman satu lagi kenapa terjadi kasus-kasus sosial ya. Satu lagi yang tadi sila kita yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum terjalani. Itu. Jadi itu ada mungkin di situ belum ditegak, masih ada kekurangan. Itu yang menyebabkan riak-riak. Gitu. Tapi kan kadang itu pula yang kita lihat, kita belajar dari kasusnya David ya. Yes. Itu kan case-nya anak muda nih. Bukan anak-anak aja, antara anak muda dan kecenderungan itu di Medan masih terlihat bahwa pamer dengan kekuatan orang tua bukan kekuatan diri. Kalau Ceta kan udah dengan beberapa kawan Ceta aku lihat udah aku nggak dengan orang tuaku lagi. Aku berdiri walaupun orang tua ada di belakang, tapi aku udah berdiri dengan
kakiku sendiri dengan buka. Betul. Nah, gitu. Masalah David ini kan memang Om, ya memang salah lah Om ya. Ya itu betul. Ya. Maksudku tipikal seperti itu banyak masih di Medan. Ya, ini Pamer orang tua, anggar. Ya mau gimana? Mungkin ya mungkin itu yang terjadi di sosial ya. Kita pandai-pandai menyikapi. Dari organisasi muda, kalau CETA udah nampak organisasinya kan base-nya agama, jadi enak menariknya. Kalau dari kawan-kawan yang lain di Medan, menurut CETA ada nggak upaya-upaya untuk membangunnya lebih baik gitu? Menurutku dengan masuk ke organisasi jauh lebih baik. Jujur, saya merasa lebih bermakna ketika masuk ke organisasi GPA. Saya jadi lebih paham. Banyak saya belajar. Saya baru diskusi sama Rehan orang rumah. Bang, abang merasa nggak abang lebih good di GPI? Ya, abang banyak belajar itu. Di HIPMI networking, jadi satu bisnis, satu jadi dapat spiritual dan itu maksudnya. Dia. Jadi gabung dia, itu dia. Ketika dia hanya di satu sisi, ya dia harus nggak boleh lupakan spiritual dan fungsi-fungsi di belakang dia yang ada selama ini. Ya, norma-norma agama lah. Jadi CETA, kalau kita lihat, kalau CETA diminta jadi sesuatu di Medan, mau jadi apa itu? Karena Medan ini kan banyak yang permasalahan kita lihat sekarang ini banyak sekali. Ya, jadi mau jadi apa kalau di Medan? Apa yang harus aku mau jadi ini karena aku akan melakukan ini? Enggak lah, jadi kan memang ini yang real aja Om ya, buat andai. Ada rencana untuk maju ke legislatif, gitu. Gimana supaya bisa memperjuangkan memperjuangkan dunia investasi lebih baik lagi, itu sih Om. Jadi kalau yang lain ke investasi sesuai dengan latar belakang pendidikan ya. Itu dia Om. Jadi studi memang pembangunan, studi pembangunan kan, untuk keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kenapa investasi? Ini menarik ya. Gini Om, kenapa investasi? Karena kalau investasi bagus akan bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan baik. Ya, orang tapi bisa kan makan. Investasi sekarang kalau kita lihat anak muda nggak suka dia dengan investasi yang padat modal seperti itu kan? Betul, tapi kan paling tidak kan Om, sebetulnya banyak, bukan hanya yang banyak kan, yang kecil-kecil bisa Om. Ini tadi lupa bilang, Sir Salon dari Medan loh Om, udah pergi ke Filipina. Ngeri kan yang kayak gitu menarik. Modal cuma gunting, skill. Artinya hanya skill dan modal kecil tapi dia bisa ekspansi. Hebat Om. Hebat Om, itu teman saya itu Om. Aku cuma berharap satu dari CETA untuk anak muda Sumatera Utara. Apa yang harus kalian lakukan? Jadilah pribadi yang baik Om, simple. Jadi orang yang baik aja, udah. Orang baik pasti berhasil ya? Ya paling enggak berhasil jadi orang baik. Orang pintar banyak Om, orang pintar banyak, orang cerdas banyak. Cuman hari ini orang baik itu kita perlu orang baik, orang baik loh, yang punya hati. Dan orang baik itu harus terjun di dalam semua bidang. Sehingga bidang apapun bagus. Gitu. Mau ke pesantren, mau ke segala macam, masuklah situ ya. Betul. Ke politik apalagi kan? Politik ya harus lah Om, biar. Aku cuma bisa doakan sukses ya. Siap Om. Dan aku berharap suatu waktu kita duduk di sini kondisinya udah jauh beda. Kapan aja Om. Nah maksudnya beda itu udah menjadi entah jadi rakyat, entah jadi pemegang amanah rakyat, gitu kan? Amin. Siap. Jadi pemirsa, enak kan kalau bicara sama anak muda? Seenak-enaknya waktu kita tetap punya batasan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.